Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Ya Fattah wa bika nasta'in. Ya Fattah wa bika nasta'in. Amma ba'd. InsyaAllah kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai firqah-firqah dalam mazhab Syiah. Dua firqah Syiah sebelumnya telah kita bahas. Yang pertama firqah Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Yang kedua firqah Syiah Imamiyah. Di situ dalam dua firqah pertama yang sudah kita bahas, ada sebagian dari mereka yang tidak dikafirkan, ada juga yang dikafirkan. Sementara sisa firqah Syiah kurang lebih ada 20 lagi dari 22. Maka dari 22 ini, dari 22 yang tersisa 20 semuanya adalah kafir, bukan Islam. Kalaupun ada dari mereka yang mengatakan mereka Islam, jelas itu hanya taqiyah, namanya mereka berbohong agar supaya orang-orang bisa diajak supaya masyarakat menerima mereka. Kalau sudah diterima, pelan-pelan mereka akan menjalankan, memasukkan misi-misi mereka itu. Maka kali ini yang kita bahas adalah firqah Syiah Ismailiyah. Apa? Ismailiyah. Nah, ini juga banyak di negara kita ini. Firqah Syiah Ismailiyah yang mereka percayai hanyalah batin Al-Quran. Zahir Al-Quran mereka tidak percaya, mereka tidak yakin. Mereka beranggapan bahwa zahir Al-Quran dan batin Al-Quran itu seperti kulit dengan isi. Jadi orang kalau makan mangga, kulitnya dibuang, isinya yang dimakan. Makan pisang, kulitnya dibuang, isinya yang dimakan. Maka kepahaman mereka seperti itu. Maksudnya pahamnya mereka, ya zahir itu tidak penting. Makanya mereka mengingkari zahir Al-Quran, yang mereka ambil hanyalah batin Al-Quran. Itu misal yang mereka buat. Tetapi mereka sebenarnya tidak mengerti, maksudnya mana ada bisa makan buah pisang kalau tidak ada kulit. Pernahkah kamu lihat pohon pisang itu hanya ada buah isinya saja, kulitnya tidak ada? Ada? Atau di jalan di mana-mana ada pohon mangga yang ada hanya isi mangganya saja, buah mangga tanpa kulit? Ada? Setiap ciptaan Allah itu ada manfaatnya. Jadi mereka mengkiaskan, mengumpamakan, cuma hati dan otak mereka ditutup sama Allah. Makanya mereka keyakinan atau pendapat mereka mengamalkan zahir Al-Quran itu. Orang yang mengamalkan zahir Al-Quran nanti dia akan tertimpa musibah atau akan diazab sama dengan orang meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Kalau orang tidak sholat,
Ancamannya apa? Di dunia rezekinya tidak diberkahi, hidupnya susah. Paham tidak? Di akhirat akan diazab. Orang disuruh beriman, kalau tidak beriman, kalau di dunia bisa kalau datang bencana itu azabnya nanti bisa dirasakan azabul adnah, maksudnya sebagai peringatan, tapi di akhirat kelak nanti akan disiksa dengan azab yang pedih. Paham tidak? Disuruh beriman, tidak beriman, maka nanti musibah dan azab akan menimpa itu orang. Maka mereka sama, menurut mereka orang yang mengamalkan zahir Al-Quran, dia akan tertimpa musibah dan azab sama dengan orang yang tinggalkan larangan dan tinggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Makanya mereka berkata, mengamalkan batin Al-Quran tidak bisa kecuali meninggalkan zahir Al-Quran. Jadi ini hanya kepahaman yang sesat. Kepahaman apa? Gimana Al-Quran itu maknanya kalau zahir bacaan-bacaan dalam mushaf itu tidak sampai ke kita, maknanya bagaimana mesti dipahami? Jibril alaihi salatu wassalam yang pertama dia turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zahir Al-Quran dulu. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat itu Al-Quran, barulah Allah kasih kepahaman mengenai isi Al-Quran, batin Al-Quran itu. Jadi dua-dua sebenarnya tidak bisa dipisahkan, tapi itu yang menurut mereka. Paham tidak? Sekarang dalil yang mereka jadikan sebagai dalil mereka itu untuk menguatkan pendapat mereka tadi adalah sebenarnya tidak ada hubungan dengan apa yang mereka sampaikan itu, tapi namanya itu orang yang kalau hati dan otaknya sudah ditutup, ya dia tidak bisa tahu mana yang betul, mana yang salah. Dalam Al-Quran suratul Hadid, suratul faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Jadi ayat ini mereka jadikan dalil untuk menguatkan pendapat mereka tadi itu. Tatkala dialog antara orang-orang munafik dengan orang beriman. Setelah itu orang beriman masuk ke dalam surga, orang munafik tertinggal. Maka Allah bikin jurang pemisah antara orang munafik dengan orang beriman dengan dinding. Faduriba bainahum sur. Dinding berdirikan di antara itu orang munafik dan orang batinuhu, dalamnya dinding itu fihi rahmah, di dalamnya ada surga. Yang dimaksud rahmat adalah surga. Wa zahiruhu, dan di belakang dinding di luarnya itu min qibalihil azab, di situ ada neraka azab, ya neraka. Rahmat alias surga tempatnya orang beriman, sementara neraka alias azab itu tempatnya orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi ayat ini kaitannya dengan Allah pisahkan nanti di hari kiamat, bagaimana dialog, kemudian bagaimana nanti Allah pisahkan orang beriman dengan orang-orang munafik itu kelak pada hari kiamat. Tetapi orang-orang Syiah Ismailiyah menjadikan ini ayat sebagai dalil untuk mereka untuk menguatkan pendapat mereka tadi. Mereka jadikan ini ayat sebagai dalil bahwa lihat, batin Al-Quran di situ ada rahmat, sementara zahir Al-Quran di situ ada azab. Maka yang amalkan batin Al-Quran dia selamat, yang amalkan zahir Al-Quran dia akan tertimpa musibah dan azab. Sekali lagi ini adalah kepahaman yang sesat, bahkan bukan hanya sesat sampai kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik.
Yang berikutnya mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah mereka halalkan. Dan mereka hanya meyakini hanya ada 7 nabi dan 7 rasul. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Musa, yang kelima Nabi Isa, yang keenam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketujuh adalah Muhammad al-Mahdi. Muhammad alias Imam Mahdi. Muhammad bin Abdullah alias Imam Mahdi menurut Syiah Ismailiyah juga bagian dari Nabi dan Rasul. Sementara ahli sunnah wal jamaah Asy'ari, Maturidi, bahkan di luar ahli sunnah wal jamaah yang lain juga meyakini bahwa Imam Mahdi atau Muhammad bin Abdullah itu bukanlah Nabi dan Rasul, tetapi beliau adalah bagian masuk dalam kategori khalifah yang dapat petunjuk. Makanya dipanggil dengan sebut Al-Mahdi. Maksudnya orang yang dikasih petunjuk dalam memimpin, dalam memvonis setiap masalah, menentukan satu, kalau ada masalah yang diambil sesuai dengan apa yang dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mereka yakini hanya 7 itu saja. Sementara kita ahli sunnah wal jamaah meyakini yang tertulis dalam Al-Quran yang biasanya dinyanyi-nyanyikan sama anak-anak itu. Berapa Nabi? 25. Di dalam riwayat lain 124.000. Dalam satu riwayat ada 200.000. Jadi intinya Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak. Yang kita tahu dalam Al-Quran hanya 25. Sementara mereka beranggapan hanya 7 saja. Tuh, 7 saja. Paham tidak? Kemudian akidah mereka juga. Mereka itu khulasa daripada ajaran mereka ingin menghancurkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanamkan keraguan-raguan di dalam hati setiap orang beriman mengenai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya bilang, kenapa kalau orang itu buang air kecil hanya berwudu saja, sementara orang yang keluar maninya harus mandi junub? Paham tidak? Jadi tanamkan ragu. Pertanyaan yang nanti kalau orang Islam yang jauh dari agamanya, jauh dari ulamanya, saat diulang-ulang pertanyaan ini, nanti dia jadi ragu. Kenapa ya? Kenapa kencing sama-sama air itu keluar dari kemaluan, tetapi yang satu hanya diwajibkan wudu kalau mau sholat, yang satu diwajibkan harus mandi junub? Yang berikutnya mereka lagi tanamkan keraguan-raguan. Kenapa wanita yang haid setelah suci dari haidnya yang diqodho hanya puasanya saja, sholat tidak? Jadi pertanyaan ini juga kalau diulang-ulang sama orang-orang Islam yang kasihan jauh daripada ulamanya, yang dari kecil tidak pernah disentuh dengan ilmu agama, maka lama-lama jadi ragu. Kemudian pertanyaan lagi, kenapa sholat 5 waktu itu rakaatnya berbeda-beda? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, zuhur 2. Kenapa tidak disamaratakan saja itu? Misalkan semua 4 atau semua 3 atau semua 2. Kenapa dibeda-bedakan? Jelas ini, saya ulangi lagi, kalau orang awam yang kasihan jauh dari ulamanya, yang tidak pernah disentuh oleh ilmu agama, maka lambat laut akan wujud keraguan-raguan dalam hati mereka. Tapi kalau orang yang belajar, yang dekat sama ulama, yang mantap imannya, jawabannya ya seperti yang disyariatkan oleh Allah lewat Nabi kita Muhammad SAW, yang disampaikan oleh para ulama. Mau ditahu hikmahnya atau tidak usah bertanya seperti
Allah seperti Nabi sabdakan, wanita yang haid setelah suci yang hanya diqodho sholat puasanya saja, sholat sudah. Ya sudah, tidak usah banyak tanya. Nah, kalaupun mau tahu hikmahnya, ya saya belum tahu, nanti tanya ulama. Paham tidak? Sama juga masalah tadi itu mandi dan wudhu, buang air kecil sebab buang air kecil dan keluar mani, kemudian sholat kenapa harus 4-3-4-2. Itu juga ya jawaban orang beriman nomor 1 ya seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa harus dibuatkan pertanyaan? Di balik itu pasti ada hikmahnya, tapi saya belum tahu. Tanya dulu sama ulama. Paham tidak? Tapi yang kasihan itu ya orang-orang Islam yang jauh dari sentuhan para ulama, yang dari sejak awal tidak diajarkan ilmu agama. Ya ada dari mereka yang ikut tertaskil, ikut apa? Ikuti mereka itu. Yang lebih parah lagi, mereka berkata ya, keyakinan mereka Allah itu ada juga tidak, tidak ada juga tidak. Bolehkah? Na'udzubillah min dzalik. Allah itu alim juga tidak, jahil juga tidak. Allah itu qadir juga tidak, ajiz juga tidak, kuasa juga tidak kuasa juga tidak. Lalu Allah itu gimana? Ada juga tidak ada juga tidak. Paham tidak? Lebih parah itu. Parahnya itu. Seperti itu mereka apa itu. Tapi ini orang bilang pelajaran ini tidak mungkin mereka ajarkan di awal-awal. Orang yang baru mengikuti mereka jelas mereka tidak ajarkan di awal. Nanti sudah orang sudah ikut senang, sudah hati sudah kecantol sama mereka, sudah yakini bahwa ajaran itulah ajaran yang betul, baru doktrin ini akan dimasukkan pelan-pelan. Karena jelas kalau orang-orang yang beriman walaupun tidak disentuh oleh para ulama, jauh dari para ulama, tidak diajarkan ilmu agama, kalau dibilang Allah itu ada juga tidak ada juga tidak. Wah, marah nanti orang itu. Allah itu mau dibilang maha tahu juga tidak maha tahu juga tidak. Jadi lalu Allah itu bagaimana menurut mereka itu? Paham tidak? Jadi ini apa namanya itu? Ajaran-ajaran yang sebabnya itu para ulama tanpa ragu memvonis mereka telah keluar dari Islam. Saya kasih contoh sedikit, mereka punya ta'wil batilah. Apa yang dimaksud dengan ta'wil? Mengambil makna yang bertentangan dengan makna zahir yang ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah. Contohnya misalkan dalam Al-Quran Allah sampaikan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sepakat ulama yang dimaksud dengan sholat ya sholat yang 5 waktu itu. Ada rukunya, ada takbirnya, ada sujudnya, ada berdirinya, ada fatihahnya, ada tasbihnya. Tetapi mereka orang-orang firqah Syiah Ismailiyah mentakwil itu ayat yang dimaksud dengan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bukan diartikan sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, tetapi mereka mengartikan bahwa yang dimaksud dengan sholat di situ adalah Rasul. Karena memang kerjanya Rasul itu kan mengajak orang kepada ma'ruf dan mencegah orang daripada kemungkaran. Makanya mereka mengartikan di situ yang dimaksud dengan sholat adalah Nabi Muhammad. Paham ya? Itu khulasa sedikit, masih banyak juga, coba supaya tidak terlalu panjang.
Itulah singkat tetapi mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita sendiri pribadi khususan, dan mudah-mudahan bagi setiap umat Islam di mana saja mereka berada. Yang sudah ikuti mereka juga, ya simak pelajaran kami. Ini bukan menurut yang kami sampaikan, bukan menurut kami atau menurut saya, tidak. Tetapi ini menurut penelitian ilmiah yang dibuat oleh ulama bukan ulama kacangan, tetapi ulama besar. Syekh Mujaddid Al-Fisani Al-Faruqi. Makanya mudah-mudahan pelajaran kita yang singkat ini bisa jadi asbab hidayah bagi kita dan saudara-saudari muslim kita yang sudah ikuti mereka atau yang baru mau ancang-ancang ikuti mereka, mudah-mudahan jangan ikut. Karena firqah Syiah Ismailiyah bukanlah muslim, bukanlah orang Islam, tetapi mereka telah keluar dari Islam karena seperti sebab yang telah kami jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.